terusan juga dari laporan mereka sih. Itu kan kalau laporan mereka itu diteruskan nanti dan terbukti tidak sesuai atau dengan dalih palsu, dengan laporan palsu gitu ya, terbukti baru kita proses. Tapi kalau untuk saat ini sih nggak ada yang diproses. Tapi kabarnya sudah menyiapkan beberapa pengacara besar nih di Jakarta. Kalau menyiapkan sih enggak, cuma memang ya kayak kemarin dari Bang Sunan Kalijaganya pun bersedia untuk membantu gitu aja sih, jadi kuasa hukum. Terus beberapa hari ke depan juga adalah rencana gitu. Beberapa Untuk hari ke depan untuk mau ketemu dulu ya, ngobrol apa aja nanti gitu. menyangkut soal si Samsudin ini atau yang Berikut lainnya juga? ya, berikut saya mau belajar tentang hukum yang saya bahas juga sebenarnya. Gimana hukum perdukunan sebenarnya di Indonesia. Kan di pasal 545 sampai 547 kan dilarang tuh. Sebenarnya kok ini bisa nggak, pasal ini seolah-olah nggak hidup gitu. Kok seolah-olah nggak nggak dikerjakan lah gitu. Kenapa nih gitu. Saya mau nanya itu juga. Tapi ini prakteknya legal kan semua kan, kalau perdukunan itu legal kan, misalnya kayak untuk paranormal itu legal kan sebenarnya. Paranormal yang legal itu pengobat tradisional, bukan orang-orang yang sok tahu tentang hal goib, nggak ada kelegalan. Kalau kayak misalkan dukun santet, dukun pelet itu nggak ada kelegalan. Karena bahkan di pasal 546 KUHP itu menjelaskan larangan tentang penjualan jimat atau membagikan jimat atau membagikan benda yang diyakini memiliki kesaktian. Itu nggak boleh. Jadi sebenarnya di Indonesia pun dilarang praktik perdukunan. Tapi kan banyak juga laporan yang udah masuk nih, laporan Marcel di beberapa Polres, terutama Polres Jakarta Selatan. Apakah nanti juga akan membuat laporan balik atau gimana? Tergantung diprosesnya gitu. Kalau nggak diproses, karena ke saya pun Laporannya diterima masalahnya. iya diterima, tapi prosesnya mana? Dari dulu juga organisasi dukun yang sebelumnya juga diterima, sampai sekarang nggak ada apapun gitu sih. Karena kalau misalkan ada nih panggilan klarifikasi atau apa dan terbukti tidak sesuai, nanti nggak sesuai dengan deliknya, ya baru nanti kita proses lagi gitu. Tapi kalau untuk saat ini mau mereka buat laporan berapa ratus pun atau berapa puluh pun nggak ngefek apapun ke saya soalnya gitu sih. Karena masyarakat Indonesia alhamdulillah juga sudah banyak banget yang cerdas sih sekarang, jadi bisa lebih kritis terhadap hal-hal yang mereka lakukan gitu. Tapi ada rasa khawatir nggak sih? Karena kan laporannya sudah diterima, gitu. Oh nggak ada, Walaupun belum ada prosesnya. nggak ada. Artinya kan sewaktu-waktu bakalan dipanggil untuk dimintain keterangan segala macam. Nggak ada. Kalau saya pribadi nggak ada, karena saya meyakini total apa yang saya lakukan ini tidak menyalahi hukum sama sekali. Yang perlu khawatir adalah mereka, karena ketika mereka membuat laporan palsu, itu tandanya mereka bisa dipastikan dipenjarakan gitu sih. Kalau saya pribadi nggak ada yang dikhawatirkan, karena memang posisi saya nggak bersalah apapun. Mengedukasi itu nggak dilarang gitu. Ada lagi? Dengan kemarin ya Tanggapannya gimana, kan banyak artikel yang naik kalau Bang Marcel tuh sekarang banyak banget ditantang sama ada dari Rara Hujan, terus Emang dia nantang enggak sih? ada di artikel juga. Nantangnya apa? Pokoknya kayak dia pengen, jadi Bang Marcel ini kan ada dikritik juga sama MUI kan, katanya memecah belah masyarakat. Enggak sih, itu Gimana, Bang? ternyata kemarin itu MUI yang mana? Ketua MUI pun mendukung saya tuh. Kemarin baru buat video, ketua MUI mendukung, terus wakil sekretaris MUI pun mendukung. Jadi memang satu orang itu doang, saya pun nggak tahu tuh beneran dari MUI atau bukan. Nah gitu, itu yang perlu dicek. Itu kan anggota aja sih setahu saya kemarin. Tapi perlu dicek juga beneran MUI bukan tuh yang kontra dengan saya. Karena satu orang itu doang, dari ketua MUI-nya menyatakan dukungan. Menyatakan perdukunan itu haram di Indonesia. Kalau tantangan dari Jindan sendiri gimana, Bang? Tantangan yang mana ya? Katanya menantang untuk ditembak gitu. Nah itu kan jebakan, sekali lagi ya, itu saya udah bahas juga di banyak wawancara dan podcast. Itu sekali lagi jebakan, karena kalau nggak percaya itu jebakan silahkan lah izin ke polisi kalau boleh, minjem senjatanya, tembakin ke diri sendiri. Karena sebelum dia tuh ada gurunya juga nantangin hal yang sama dulu, koar-koar di medsos. Saya udah jelasin kalau penggunaan airsoft atau airgun ataupun senjata api untuk ditembakkan sengaja ke badan itu dilarang di Indonesia, nggak bakal dapat izin mau izin kemanapun. Karena saya udah izin ke beberapa polisi, nggak ada yang mengizinkan gitu. Dan akhirnya si gurunya itu nembak kakinya sendiri pakai airgun dan beredar videonya bolong kakinya. Nah dari gurunya aja bolong, gimana muridnya? Sekarang aneh-aneh aja. Jadi
nanti kalau muridnya ini dia nembak diri sendiri mati, ada muridnya baru lagi nanti, ayo tembak-tembakan, ya terus aja begitu, ya sama aja gurunya aja bolong kakinya gitu. Tapi Jadi menyikapi jebakan gitu. tantangannya seperti apa? Menyikapi ya biarkan aja, mungkin memang dia butuh panggung aja sih. Jadi kan gurunya udah banyak dihujat masyarakat ya, karena ketika dia nembak bolong gitu. Karena ya sesuai yang saya ceritakan, kalau air gun itu atau air soft gun ya, ketika ditembakkan ke badan terus nyentuhnya ke kain dulu, ini nggak bakal nembus karena dia nggak nembus ke kain, pelurunya itu nggak tajam, bulat. Nah, jadi ya saya waktu itu nantangin si gurunya untuk coba dong tanpa kain nembaknya. Akhirnya dipraktekin itu yang saya bilang ke kakinya, dar bolong. Nah udah gurunya aja udah kalah, ini bukan selevel saya lagi kalau yang di bawah-bawahnya ini gitu sih. Tapi Bang, tujuannya sebenarnya apa sih Bang? Pas awal kemunculan langsung rame lagi nih, terus sekarang kan ada kontroversi lain-lain. Emang tujuan awalnya ini apa sih selain yang membongkar trik-trik itu gitu? Tujuan saya biar masyarakat Indonesia tidak lagi mudah dibodoh-bodohi, karena udah berkali-kali loh Indonesia ini ditipu dan dibodoh-bodohi dengan dukun-dukun berkedok agama. Kayak contohnya dulu ada UGB yang udah dipenjara, sekarang udah bebas sih. Dulu dipenjara karena main trik-trik receh, terus berhasil nipu banyak masyarakat Indonesia tuh. Ya kan, ada yang kan saya ngeliat tuh korban-korbannya banyak yang berkomentar, saya